yang mengatakan Nong Isa itu sebagai Amir Batam itu di sini. Ya, ya. Ini Belanda. Ini masa Jepang, ada Meiji Seibo. Dari dulu. Pada khazanah Kerajaan Riau Lingga meliputi berbagai gambar tokoh dan masa kepemimpinannya yang gemilang. Peninggalan peralatan zaman kerajaan seperti tempayan, bunga telur dan dulang makan serta cogan yang merupakan simbol kebesaran bagi Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang. Khazanah Baharudin Yusof Habibie meliputi beberapa barang elektronik kepunyaan pribadinya semasa berkontribusi untuk Kota Batam. Telefon genggam, laptop, dokumen dan gambar-gambar pembangunan Jembatan Barelang yang identik dengan ikon kebanggaan Kota Batam yang dipelopori arsitekturnya oleh beliau. Khazanah Melayu pula meliputi beberapa warisan budaya seperti tanjak dengan berbagai jenis rupa, baju pernikahan adat Melayu tempoh dulu, permainan musik Melayu, topeng-topeng makyung yang merupakan kesenian tutur cerita Melayu klasik, permainan budak-budak Melayu, rahujong, tudung mantu dan berbagai jenis benda-benda jejak peradaban lainnya. Ya, Alhamdulillah, Museum Batam Raja Ali Haji ini, jadi saya tekankan ini Museum Batam, namanya Raja Ali Haji. Nah, ini merupakan struktur baru. Jadi struktur baru di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang namanya UPT, Unit Pelayanan Teknis. Jadi kita sudah punya strukturnya dan itu sudah di-SK-kan dan sudah dilantik oleh Bapak Wali Kota Batam. Nanti bisa ketemu dengan Ibu Seni Tirtiwani, Kepala UPT Museum. Ya, ini kedepannya nantinya fungsi pertamanya memang kita ingin mendokumenkan, mendisplay sejarah Batam yang saya sebutkan tadi 13 khazanah, mulai dari masa Riau Lingga, kemudian ada masa Jepang, Nong Isa, Jepang, kemudian Belanda, masa kemerdekaan, terus otorita ya, ada B.J. Habibie kita singgung juga sedikit, kita masukkan, kemudian kota media administratif. Nah, ini juga satu struktur atau satu nomenklatur dalam Kementerian Dalam Negeri yang sudah tidak ada lagi sepertinya. Dulu Batam merupakan salah satu kota media administratif. Nah, terus nanti baru otonomi. Jadi otonomi, baru ada masa otonomi. Terus kita ambil sedikit khazanah Melayu. Jadi mungkin di bawah nanti di lantai 2, di lantai dasarnya ada khazanah Melayu. Baru nantinya bagaimana perkembangan Batam kekinian dalam khazanah yang namanya infrastruktur. Jadi pembangunan 5 tahun oleh Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, dan Bapak Amsyakar Ahmad itu kita dedikasikan satu khazanah. Memang belum lengkap karena pembangunan terus dilakukan. Nah, di sana mungkin nantinya ada beberapa di tata pamer, namanya istilahnya tata pamer seperti ini, yang akan koleksinya akan kita kita letakkan. Bagaimana pembangunan, berubahnya jalan kita, kemudian ada nanti dokumen tentang bundaran di Simpang Base Camp, Simpang Tembesi dan sebagainya. Kita bagaimana membangun Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, mungkin Masjid Tanjak, Taman Rusa mungkin yang nanti bisa kita dedikasikan di sini. Jadi museum kita ini adalah bersifat, jadi museum itu ada dua, bersifat universal. Jadi ini bukan museum budaya. Jadi universal, artinya umum. Makanya ada 3. Dan kita mendorong ada
museum-museum nantinya yang tematik. Ya, tematik mungkin ada museum industri, museum bekerja, ada museum otomotif, mungkin saja museum pers ya. Kalau Batam TV punya sejarah yang panjang, bisa museum pertelevisian di Batam seperti itu. Ini yang kita harapkan dari struktur UPT itu. Kedepannya, kalau pemanfaatan luar biasa, kunjungan dari terutama anak-anak sekolah, dan kita aktifkan media sosial, digitalisasi, jejak digitalnya, artinya pemberitaan-pemberitaannya, sehingga wisatawan domestik, ya baru domestik yang dari se-Indonesia yang berkunjung, mereka itinerary-nya ada ke Batam. Nah, melihat bagaimana Batam. Kedua, anak-anak sekolah, ya mulai dari TK sampai dengan mahasiswa sudah berkunjung ke Museum Batam Raja Ali Haji. Memang insya Allah ke depan, setelah memang museum ini yang baru soft launching ya, belum launching, masih banyak, ada beberapa kita mau revitalisasi, kemudian koleksi juga kita perbanyak, sehingga nanti museum ini bisa kita tarik retribusi. Nah, tapi sifatnya adalah sebagai operasional, nah, jadi bisa jadi sumber penghasilan juga nanti ke depan PAD pemerintah Kota Batam, seperti itu. Selain menyimpan beragam benda peninggalan sejarah, Museum Batam Raja Ali Haji juga membuat benda kategori infrastruktur Batam. Beberapa khazanah ini terus dilengkapi demi memuaskan para pencinta sejarah dan peradaban yang datang berkunjung. Adapun kini, Museum Batam Raja Ali Haji mempunyai banyak program istimewa. Ianya merupakan bahagian dari pelestarian budaya, pariwisata serta ekonomi kreatif Batam. Nah, itu Messi Sebo bahwa orang Jepang pernah di Batam sebanyak 112.708 orang, 128 orang yang meninggal. Nanti tengok aja. Di tahun 2022 ini kami dapat dana DAK non-fisik dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk melaksanakan program seperti Museum Go to School, seminar kajian barang koleksi museum, lomba guide berbahasa Inggris, Museum Bernada. Nanti untuk bulan April ini kita mengadakan Museum Go to School, Museum Bernada, sama untuk seminar kajian. Untuk harinya setiap dari hari Selasa sampai hari Minggu. Itu hari Senin kita tutup karena Museum Nasional dari hari Senin itu kita tutup operasional jam 9 sampai jam 5 sore. Museum Batam Raja Ali Haji ini didedikasikan oleh Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi untuk masyarakat Batam, untuk pariwisata Indonesia. Artinya, jadikanlah museum ini merupakan satu destinasi untuk kunjungan, baik itu wisatawan domestik, lokal, tentunya mancanegara. Dan di museum inilah dapat kita melihat, merasakan bagaimana perkembangan Batam dari masa kerajaan Liao Lingga, Belanda, Nong Isa, Jepang, Kota Madya administratif, tentunya dalam masa otorita Batam, otonomi, dan infrastruktur. Artinya bagaimana Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi membangun Kota Batam ini dalam konsep infrastruktur. Bagaimana jalan diperlebar, ada bundaran-bundaran yang cukup indah, termasuk destinasi-destinasi seperti Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Museum Tanjak, dan sebagainya. Dan di Museum Batam Raja Ali Haji ini banyak sekali tersimpan ilmu tentang bagaimana Batam lini masa dari dulu sampai dengan sekarang, Batam milik kita.
Sejatinya, dunia ialah tempat pasang dan surut kegemilangan. Tetapi jejak sejarah jangan sampai terkikis oleh zaman. Menghubungkan keping-keping sejarah dalam bingkai Museum Batam Raja Ali Haji memberikan suatu pengajaran dan menyadarkan tujuan yang kekal dalam ingatan. Batam TV, inspirasi Kepri.